Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai salah satu pemikiran dari difusi inovasi, yakni Rogers, yang akan kita pelajari pada materi berikut. Sebelumnya kita sudah membahas berbagai perspektif mengenai perubahan sosial dan teori-teorinya. Kali ini kita akan beranjak sedikit beralih membahas mengenai bagaimana kemudian sebuah inovasi itu mampu untuk diadopsi oleh masyarakat atau ditolak. Nah, ini prosesnya ini akan dibahas, kita melihat dari sudut pandang teori Rogers. Saya akan share materinya dan kita akan mulai pembelajaran. Oke, seperti yang sudah tampak di layar, kali ini kita akan berbincang mengenai teori difusi inovasi dari Edward Rogers dalam konteks perubahan sosial tentunya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana konteks sosial teori ini muncul. Teori ini dilatar belakangi adanya satu fenomena di Amerika Serikat, yang mana sebagian petani di sana ini mengadopsi teknik-teknik baru dalam pertanian. Namun, sebagian lainnya itu tidak mau mengadopsi. Nah, ini ada apa ini? Prosesnya seperti apa? Kok ada yang kelompok yang mau dan ada yang tidak mau? Sehingga kemudian Rogers menulis buku mengenai diffusion innovation pada 1977 kalau saya tidak salah. Apa yang menjadi pertanyaan besar dalam teori difusi inovasi ini? Nah, yang pertama, why do people adopt new innovation? Artinya mengapa orang-orang ini mengadopsi inovasi baru? Kemudian, faktor sosial apa yang mendukung pengadopsian dari inovasi tersebut? Artinya di sini ingin mengidentifikasi sebenarnya faktor sosial apa saja yang mempengaruhi sebenarnya adanya sebuah difusi inovasi. Dan yang terakhir, how does this innovation take place among the community? Artinya bagaimana kemudian inovasi ini mendapat tempat di masyarakat? Bagaimana inovasi ini bisa diterima di tengah masyarakat? Prosesnya seperti apa? Nah, ini yang akan dijelaskan Rogers melalui teorinya. Sebelum kita beranjak, kita akan memahami dulu apa itu sebenarnya difusi inovasi. Rogers mendefinisikan bahwa difusi adalah sebuah proses yang mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai kanal dari waktu ke waktu di antara para anggota yang ada di sistem sosial tertentu. Nah, yang ingin ditekankan Rogers di sini adalah sebuah proses yang mana inovasi itu dikomunikasikan. Kata kuncinya adalah bagaimana inovasi itu disebarluaskan kepada orang-orang. Prosesnya seperti apa? Kenapa orang itu bisa menerima dan kenapa sebagian lagi ada yang tidak mau menerima? Dan yang kedua, dari definisi inovasi itu sendiri adalah sebuah ide, gagasan gitu ya. Atau subjek perceived as a new by an individual. Nah, artinya bagaimana individu ini kemudian menerima sebuah ide atau gagasan ya terhadap hal-hal yang baru diketahui. Tentunya ini punya dua kemungkinan, antara diterima atau ditolak. Kalau diterima, itu mengapa inovasi tersebut bisa diterima? Dan ketika ditolak, mengapa inovasi tersebut bisa ditolak? Faktor apa saja yang mempengaruhi ditolak atau diterimanya sebuah inovasi dalam konteks perubahan sosial? Lalu apa bedanya dengan komunikasi itu sendiri? Nah, komunikasi di sini diartikan oleh Rogers sebagai sebuah proses by which participants create and share information with one another to reach mutual understanding. Nah, yang artinya
sebuah proses yang mana partisipan atau komunikator ini menciptakan dan berbagi informasi satu dengan yang lain. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan kesepahaman, ya, untuk bisa saling mengerti. Itu tujuan komunikasi. Tapi kalau difusi inovasi ini adalah justru untuk menyebarluaskan ide tentang inovasi. Nah, itu yang membedakan keduanya. Nah, saya ambil satu contoh dari difusi inovasi yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, diantaranya kita akan melihat mengenai perubahan pembelajaran dari luring menjadi daring. Nah, di situ ada sebuah inovasi melalui penggunaan aplikasi e-learning di kampus. Nah, kita akan coba membedah satu fenomena perubahan sosial di sistem pendidikan ini melalui teori dari Rogers. Kita harus melihat beberapa elemen penting dalam difusi inovasi. Nah, di antaranya yang pertama ada inovasi itu sendiri. Yang kedua kemudian saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini menjadi satu hal yang penting, yang mana pesan itu didapat oleh seorang individu dari individu lainnya ini melalui apa? Melalui medianya apa? Salurannya melalui apa saja. Sehingga ini nanti juga yang akan berpengaruh apakah pesan atas inovasi tersebut bisa diterima atau tidak. Kalau misalnya memang pesannya itu melalui media-media atau saluran-saluran komunikasi yang banyak digandrungi oleh mahasiswa, katakanlah, maka bisa jadi potensi untuk diterimanya akan lebih besar daripada menggunakan saluran atau media-media yang sifatnya konvensional. Yang ketiga, ada waktu. Nah, ada beberapa poin penting dari elemen waktu ini. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan inovasi. Yang kedua, relatif lebih lambat atau lebih lambatnya seorang dalam menerima inovasi. Relatif lebih lambat atau lebih lambat. Relatif artinya bisa jadi itu lambat atau lebih lambat. Atau lebih lambatnya seseorang, benar-benar lambat. Nah, itu adalah satu kemungkinan gitu ya. Dan yang terakhir adalah kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Nah, kecepatan ini berarti kita bicara tentang frekuensi ya. Mengapa orang itu bisa lebih cepat menerima inovasi, misalnya berupa teknologi, kalau misalnya dalam contoh tadi, misalnya menerima penggunaan aplikasi untuk pembelajaran daring. Nah, pada sistem sosial, siapa sistem sosial kalau kita melihat contoh di awal? Sistem sosial di sini adalah universitas. Yang mana sistem sosial itu sendiri diartikan sebagai serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mencapai tujuan umum. Kalau kita bedah lagi, dalam sistem sosial universitas, di situ ada dosen, ada mahasiswa, ada para dosen yang memiliki jabatan pengambil kebijakan di level universitas, ada dosen yang memiliki jabatan untuk mengambil kebijakan di level fakultas, di level jurusan. Itu adalah kesatuan sistem sosial yang mana untuk mencapai tujuan umum. Apa tujuannya? Kalau kita melihat contoh tadi, maka tujuannya adalah bagaimana agar meskipun sistem pembelajaran ini mengalami perubahan, tetapi kualitas pembelajaran itu tetap maksimal, seperti pembelajaran seperti luring. Nah, ini adalah tujuan bersama dari diciptakannya aplikasi e-learning. Tapi pelaksanaannya seperti apa prosesnya? Nanti akan kita lihat lebih jauh. Ada beberapa komponen penyebarluasan inovasi ini, yang mana kita juga harus melihat perspektif, artinya perspektif general atau perspektif yang umum di masyarakat seperti apa. Mengapa orang itu mau menerima perubahan dan tidak mau menerima perubahan? Salah satunya adalah dalam bentuk inovasi. Yang pertama, tentunya memperhatikan relatif advantage, ya. Derajat di mana inovasi itu dirasa lebih baik daripada ide yang lain, yang menggantikannya.
derajat keuntungan tersebut tidak hanya dihitung secara ekonomis, ya, tapi kita juga harus mempertimbangkan beberapa faktor lain. Di antaranya ada prestasi sosial, kenyamanan, ya, partisipan yang ada di sistem sosial tersebut, dan juga kepuasan sebagai salah satu unsur penting dari relative advantage. Jadi yang dipertimbangkan, kenapa jika inovasi itu bisa diterima, tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga banyak hal, termasuk diantaranya kepuasan dan juga prestasi sosial. Yang kedua ada compatibility, yakni satu derajat di mana inovasi itu dirasakan konsisten atau sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, jika kita melihat contoh penggunaan aplikasi e-learning di kampus, itu tentunya nilai-nilai yang berlaku di kampus. Misalnya kalau di IAIN, ya tentunya ada nilai-nilai kerohanian, misalnya nilai-nilai moderasi, integrasi antara agama dan juga pengetahuan, ya. Dan tentunya masih banyak nilai-nilai yang ditanamkan di kampus itu sendiri. Kemudian complexity, ini merupakan satu derajat, ya, di mana inovasi dirasakan sulit atau mudah dimengerti. Nah, ini tentunya juga menjadi salah satu poin mengapa inovasi itu bisa diterima atau tidak. Yang keempat ada trialability. Ini kemungkinan untuk dicoba ini seperti apa? Apakah bisa dicoba misalnya ketika seseorang diberikan sosialisasi penggunaan aplikasi e-learning secara online, kemudian mempraktekkannya sendiri di rumah, kira-kira bisa nggak itu dipraktekkan sendiri dalam ruang yang terbatas? Yang terakhir ada observability, tentunya bisa diamati oleh orang lain. Artinya di sini juga terdapat aspek evaluasi, bagaimana diberikan form, apakah semua dosen menggunakan e-learning, bagaimana setelah menggunakan e-learning, apakah memudahkan atau seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari observability. Dalam teori difusi inovasi ini, Rogers menggolongkan menjadi beberapa kelompok seorang dalam menerima inovasi. Yang pertama ada innovative leaders. Ini adalah orang-orang yang inovator gitu ya, yang ada di depan, yang mereka selalu meng-create ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang bakal diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain. Yang kedua ada opinion leaders. Opinion leaders ini mereka memiliki ide, tapi mereka tidak take action gitu. Mereka hanya jadi pembisik saja gitu ya. Seperti seorang konsultan gitu ya, yang memberikan ide-ide seperti ini, tapi mereka tidak menjalankan. Yang menjalankan adalah innovative leaders ini. Yang ketiga ada early majority. Nah, early majority ini adalah kelompok orang-orang yang mengadopsi pertama kali ketika ada inovasi. Mereka yang antusias terhadap adanya inovasi. Dan yang keempat ada late majority. Mereka ini di bawah levelnya dari early majority. Mereka mengetahui suatu inovasi tapi tidak langsung mengadopsinya. Mereka biasanya penuh dengan pertimbangan antara memilih mengadopsi atau tidak. Mereka lebih berhati-hati dan memiliki pemikiran yang kritis ya, cenderung dalam setiap perubahan. Nah, yang terakhir adalah last adopters. Mereka orang-orang atau kelompok yang cenderung resisten terhadap setiap perubahan. Tentu mereka menolak adanya suatu inovasi-inovasi baru karena mereka sudah nyaman dengan status quo, nyaman dengan kondisinya saat ini dan sulit untuk menerima perubahan. Nah, ini kategorisasi masyarakat atau kategorisasi kelompok berdasarkan pemikiran Rogers. Kira-kira teman-teman sendiri bisa merefleksikan ke dalam diri masing-masing. Saya ini termasuk kelompok yang mana ketika menyambut satu inovasi. Itu. Kemudian kita juga harus melihat influencing knowledge step. Jadi ada langkah-langkah di situ dalam penyebarluasan atau upaya seorang dalam mempengaruhi orang lain melalui pengetahuan. Itu ada step-stepnya.
Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam teori difusi inovasi. Yang pertama ada knowledge, yang mana seorang sadar serta mengetahui akan adanya inovasi. Jadi mereka harus secara sadar bahwa oh ada inovasi baru. Mereka mulai menyadari dan mulai berpikir. Itu adalah bagian dari pengetahuan. Kemudian pada tahapan persuasi, yang mana seseorang sedang mempertimbangkan untuk menentukan sikap terhadap inovasi. Mereka mulai berpikir antara ikut arus, ikut perubahan, atau mereka bertahan dengan gaya yang lama, dengan budayanya yang lama. Kemudian pada tahap ketiga itu adalah mulai pengambilan keputusan. Seorang itu harus mulai bisa memutuskan antara menerima atau menolak inovasi tersebut. Yang keempat ada implementasi. Jika mereka menerima, maka mereka harus bisa menanggung konsekuensinya. Kalau mereka mau menerima adanya aplikasi e-learning yang diterapkan, maka mereka juga harus melaksanakan, harus mengerjakan katakanlah tugas-tugas semuanya dikumpulkan dalam satu sistem terintegrasi namanya e-learning model misalnya. Atau menolak, ketika menolak apa yang bisa dilakukan? Apakah unjuk rasa ataukah misalnya memberikan surat terbuka kepada rektor atau seperti apa? Nah, itu adalah bagian dari implementasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah terkait konfirmasi. Kenapa Rogers di sini menekankan adanya konfirmasi? Karena konfirmasi sendiri ini adalah satu tahap yang menentukan apakah perubahan atau inovasi tersebut bahkan bakal bertahan lama atau tidak, bakal sustainable atau tidak. Ya. Bagaimana inovasi itu bisa bertahan dalam jangka yang panjang atau tidak. Nah, seorang itu butuh untuk memastikan kembali, mengevaluasi kembali atas keputusannya. Jika memang benar-benar atas berbagai pertimbangan itu membawa banyak manfaat, maka seseorang yang mengadopsi inovasi tersebut akan terus mengembangkan, tidak hanya menerima, tapi juga mengembangkan menjadi inovator-inovator berikutnya. Nah, inilah tahapan-tahapan dari proses penyebarluasan pengetahuan menurut Rogers. Nah, ini skema memang sedikit agak rumit ya kalau dilihat, tapi kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi poin-poinnya. Saya akan jelaskan secara singkat di sini alurnya, mulai dari knowledge, bagaimana ketika seorang itu memproduksi pengetahuan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya itu adalah receiver variable, maksudnya karakteristik personal dari kelompok seperti apa, apakah mereka memang orang-orang yang mudah menerima inovasi atau tidak, dan juga di situ ada poin social system variable. Nah, norma-norma yang berlaku ini seperti apa? Apakah permitif? Apakah bukan permitif? Apakah permisif terhadap perubahan atau cenderung mereka kelompok-kelompok yang sulit menerima perubahan? Misalnya kalau kita ambil contoh yang ekstrim, ada suku Baduy, mereka agak sulit atau cenderung untuk menolak adanya perubahan-perubahan. Mereka menolak adanya listrik masuk ke desa-desa mereka, menolak adanya pengunjung untuk melihat keseharian atau budaya yang sedang mereka jalani sehari-hari. Tidak boleh ada kamera pada kelompok Baduy dalam. Nah, itu adalah bagian dari social system variable. Kemudian pada tahap persuasi. Nah, persuasi ini tentunya ada beberapa poin. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada relative advantage, compatibility, complexity, reliability, dan observability. Nah, 5 poin ini yang akan menentukan bagaimana mereka ini termasuk orang-orang yang mudah dipengaruhi atau tidak. Mereka orang-orang yang mudah terpengaruh dengan perubahan, terpengaruh dengan inovasi, atau sebaliknya. Nah, ini poin-poin yang harus dipertimbangkan. Kemudian pada tahap decision, pengambilan keputusan, tentunya ini mereka hanya ada dua pilihan, antara mengadopsi atau menolak. Nah, kalau misalnya mengadopsi, maka kemungkinannya ada dua lagi. Mereka akan terus mengadopsi atau discontinuance, artinya hanya mengadopsi sementara saja.
kalau mereka menolak, mereka ini menolak orang-orang yang terakhir dalam menolak perubahan, atau mereka yang terus menyuarakan untuk menolak perubahan sebagai seseorang yang aktif untuk menolak sebuah inovasi. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang harus dipertimbangkan ketika kita melihat adanya fenomena difusi inovasi dalam sistem sosial. Dan yang terakhir ini adalah confirmation. Confirmation itu adalah sebuah bentuk evaluasi kembali, ya, mengkonfirmasi, mempertanyakan ulang, apakah benar saya akan menerima, apakah benar saya ini akan menolak. Dan konfirmasi ini yang akan meneguhkan apakah adopsi ini akan berjalan secara berkelanjutan, bertahan lama, ataukah tidak. Kalau misalnya memang menolak, apakah mereka menolak itu hanya sekedar menolak atau menyuarakan agar yang lain ikut menolak. Nah, ini yang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada tahap confirmation. Nah, apa kemudian manfaatnya kita belajar dari teori difusi inovasi ini? Yang pertama, tidak lain kita mampu untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi adopsi ide dan inovasi baru. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor, terutama faktor sosial, maka kita akan memetakan kira-kira inovasi yang akan kita create, kita cetuskan, ini bakal diterima atau tidak oleh masyarakat atau oleh kelompok seorang. Atau kalau misalnya saya contohkan di awal tadi, bisa diterima tidak oleh sistem sosial yang ada di universitas. Kemudian mampu meng-highlight, artinya mampu menggarisbawahi, mampu mencatat, gitu ya, membuat catatan-catatan penting mengenai interaksi antara kelompok dengan kelompok atau jejaring yang dimiliki oleh kelompok. Nah, jadi dengan adanya inovasi ini, pasti di situ ada sebuah pembicaraan, pasti di situ ada sebuah aksi saling pengaruh dan mempengaruhi antara satu aktor dan aktor lain dalam sistem sosial. Nah, dari sini maka akan kita lihat siapa berinteraksi dengan siapa, powernya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui hal itu, maka kita juga bisa memastikan kembali apakah perubahan yang kita gagas, apakah inovasi-inovasi yang kita create ini bisa diterima atau tidak. Gitu. Kemudian yang terakhir, ini melihat lebih dalam kebutuhan pengguna yang berbeda. Artinya, dengan mengimplementasikan teori difusi inovasi ini, seorang itu bisa melihat kebutuhan pengguna yang berbeda. Misalnya dalam sistem sosial di kampus, siapa saja penggunanya, misalnya dari mahasiswa dari kelompok menengah ke atas, mahasiswa dari kelompok menengah ke bawah, mahasiswa dari kelompok-kelompok yang berbeda, misalnya seperti penyandang disabilitas, dan sebagainya. Mereka lebih bisa mempertimbangkan, oh ya ternyata inovasi yang saya cetuskan ini kurang aksesibel buat kelompok tertentu. Oh ternyata aplikasi yang saya cetuskan ini kurang pas jika dipraktekkan oleh anak-anak yang berada di daerah-daerah yang sulit sinyal misalnya. Dengan adanya pemetaan-pemetaan seperti ini, maka tantangan dan juga peluang untuk melakukan perubahan dalam sistem pembelajaran berbasis digital atau daring ini akan lebih bisa arif dan bijaksana tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sudah digambarkan dalam teori difusi inovasi ini. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.